Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan diamalkan oleh lisan tapi berat di dalam timbangan. Dua kalimat tersebut yakni Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahil azim, juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Dan Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, derajat hadis ini hadis muttafaq alaihi. Selain dua kalimat tersebut, ada sejumlah amalan ringan namun memiliki pahala besar. Lantas apa saja 7 amalan ringan yang pahalanya sangat besar? Yang pertama, mendengarkan azan. Amalan ringan berpahala besar yang pertama ialah mendengarkan azan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar panggilan azan lalu ia berdoa, ya Allah, Tuhan panggilan yang sempurna, panggilan tauhid dan salat yang didirikan, berilah kepada Muhammad kemuliaan dan keutamaan dan berilah untuknya tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan kepadanya akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mengamini imam waktu salat. Mengamini imam waktu salat menjadi amalan ringan berpahala besar yang bisa kita lakukan. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam beramin maka beraminlah pula, karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Di dalam hal menirukan aminnya imam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai Yahudi dan bukan pula jalan mereka yang sesat Nasrani, maka ucapkanlah amin, karena apabila ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mengucapkan Rabbana lakal hamdu di dalam salat.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya untukmu segala puji. Karena barang siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan para malaikat, maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum beraktivitas. Abdullah F. Hasan menyebutkan membaca Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan Bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang kelima, tidur di dalam keadaan suci. Tidur di dalam keadaan suci menjadi amalan yang ringan berpahala besar yang mudah dilakukan. Di dalam Islam, tidur merupakan kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keciptaannya, sehingga disunnahkan untuk mensucikan diri sebelum tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Di dalam ayat lain dikatakan, tidur bukan sekedar rutinitas biasa, tetapi menjadi wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Yang keenam, sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan saat mendapat kabar gembira atau menyenangkan. Saat mendengar kabar yang menyenangkan, Rasulullah SAW menyungkur bersujud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar bepergian, lalu beliau menuju Sadafah, semacam kemah. Beliau masuk dan menghadap kiblat, kemudian bersujud dengan sujud lama, sehingga aku mengira Allah telah mencabut nyawa beliau. Aku mendekati beliau lalu duduk. Beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa ini? Aku menjawab, Abdurrahman. Beliau bertanya lagi, mengapa engkau? Aku menjawab, ya Rasulullah, engkau bersujud dengan suatu sujud yang aku khawatir Allah telah mencabut nyawa engkau. Beliau menjawab, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku. Katanya, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa bersalawat kepadamu, aku akan memberikan salawat kepadanya, dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, aku pun memberikan salam kepadanya. Maka aku bersujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, istiqamah di dalam beribadah. Amalan ringan berpahala besar yang terakhir ialah istiqamah. Istiqamah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud.
Di dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar, yakni beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 7 amalan ringan berpahala besar yang bisa dilakukan setiap hari. Semoga video ini bermanfaat. Mari sama-sama kita bagikan kepada saudara kita yang lain agar mereka mengetahuinya, dan untuk kita semua agar bisa mengamalkannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.